Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kesempatan kali ini seperti janji-janji saya sebelumnya, kita akan mereview sebuah produk dan sekaligus kita aplikasikan produk ini. Dan ini produk yang bagi saya sangat-sangat mempunyai nilai-nilai yang di luar dugaan saya ya. Jadi ini produk benar-benar saya baru tahu, dan produk ini menurut saya canggih ya. Kalau sekelas alat komunikasi di amatir ini canggih, terutama di VHF dan UHF. Oke. Ini adalah sebuah produk ya, sebuah produk dari Fastcom ya. Ini sebuah produk dari Fastcom. Ini adalah rig digital ya. Ini adalah rig digital, yang mana rig ini bisa berfungsi sebagai repeater digital ya. Dia bisa dipakai untuk komunikasi, dia bisa dipakai untuk menjadi repeater digital ya, ataupun repeater analog. Jadi bisa dijadikan repeater analog, bisa dijadikan repeater digital. Nah, saking bagusnya produk ini ya, saking bagusnya produk ini sampai-sampai mungkin barangnya harus dipesan dulu ya, karena nggak dijual bebas kan, mahal juga ya, mahal. Dan ini dari penjualnya, tokonya mengatakan ini harganya sekitar 9,7 juta. Jadi kalau bagi Anda mungkin ini bukan produk yang murah tentunya ya. Ini bisa kita beli radio HF, tapi tunggu dulu. Ini meskipun ini bukan HF, tapi ini mempunyai keunggulan yang sangat-sangat mumpuni. Artinya begini, dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi darurat kita membutuhkan repeater atau kita membutuhkan pancar ulang yang mumpuni tentunya ya, dan instan dimanapun bisa dipakai ya. Ini jawabannya. Ini adalah rig. Bisa Anda taruh di mobil, tapi dia bisa berfungsi sebagai repeater digital. Kalau repeater biasa udah banyak, tapi repeater digital masih terbatas. Jadi kalau repeater digital, kita bisa ngirim SMS, kita bisa calling, kita bisa private, kita bisa melakukan komunikasi secara terbatas ataupun komunikasi secara terbuka dengan digital. Oke, mari kita sama-sama buka barangnya ini dan kita coba. Siapa tahu Anda tertarik ya. Sekali lagi, ini peluang untuk Anda yang selalu bekerja menangani bencana, menangani situasi darurat. Ini mumpuni sekali. Nanti Anda bisa lihat kenapa sangat mumpuni, karena dengan alat ini kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan cepat, akurat ya, tanpa harus mengganggu frekuensi yang lain ya. Karena sekarang kan waduh, repeater minta ampun, banyak banget, di mana inputnya, di mana outputnya, nggak karu-karuan. Pokoknya spletannya pun nggak karu-karuan. Makanya itu, untuk menghemat frekuensi, ini jawabannya, repeater digital. Karena dia hanya butuh satu frekuensi, RX, TX-nya sama. Jadi hanya satu frekuensi. Jadi dia sekaligus meresip, dia sekaligus memancar. Jadi satu frekuensi dia resip, dia mancarnya juga di situ. Jadi sekaligus meresip, sekaligus memancar. Hemat frekuensi, nggak boros, nggak banyak splet. Oke? Kita kalau penasaran, saya juga penasaran. Mari kita unboxing sama-sama. Ini dia produk dari Fastcom, dan ini VHF dan UHF. Oke, kita langsung saja buka barangnya. Oh iya, kopinya lupa, jadi nanti lain kali kita buka. Oke, ini dia produknya yang seperti saya sebutkan tadi,
rig digital ya. Dia rig digital dan ini apa namanya? Mereknya Fastcom ya. Tapi namanya juga produk dari China, itu biasa beda merek tapi bentuknya sama. Jadi nanti kalau memang saya buka ini ada yang sama, memang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita buka aja. Kita buka aja, boxnya cukup besar ya. Boxnya cukup besar dan lumayan pelindungnya, ini ada cukup tebal, ini gabusnya cukup tebal ya. Kuat banget ini. Nah, di dalam sini kita dapat kabel data ya, kabel data. Kemudian ada extra mic-nya. Extra mic-nya cukup besar ya. Cukup besar extra mic-nya seperti ini. Ya, ada huruf-huruf dan segala macam ya. Seperti itu extra mic-nya. Dan yang beda lagi ini loh, colokannya banyak banget nih. Ini kadang-kadang kalau kita masukinnya nggak hati-hati, bahaya, bisa patah pinnya karena banyak banget. Kemudian di sini kita dapat radionya ya. Radionya cukup berat, radionya ini. Radionya ini cukup berat ya. Nah, radionya bentuknya seperti itu ya. Radionya bentuknya seperti ini. Mungkin Anda bisa lihat baik-baik ya, seperti ini. Di belakang di sini nanti ada colokan speaker, ini speaker. Ya, ini speaker. Kalau yang ini kosong, yang sebelah sini kosong ya. Ini speaker. Kemudian yang satunya lagi adalah untuk data ya, ini data. Ini data. Itu yang tadi kabelnya dikasih itu banyak. Itu untuk data. Jadi nanti seperti ini pinnya nanti ya, banyak ya. Seperti ini nih. Di sini nih. Banyak pinnya. Banyak banget. Jadi seperti itu untuk gambaran depannya. Nah, ini kan Anda lihat ya, untuk extra mic-nya juga banyak banget pinnya. Nah, tombolnya seperti ini. Ini sekilas kayak Hytera juga ya, merek Hytera ada yang kayak gini nih. Speakernya di depan ya, cukup keras speakernya nih, kencang banget. Ya, kita taruh dulu radionya. Taruh di atas situ ya. Kita taruh di situ radionya. Sekarang kita lihat lagi tadi sisanya apa ya. Oh, dapat DC cord. DC cordnya seperti ini. Dan sekilas memang ini DC cordnya sama dengan iCom, Alinco dan macam-macam. Tapi waktu saya coba pasang punyanya iCom, nggak masuk di sini. Keras banget. Nggak masuk tuh di sini. Di sini nggak masuk ya. Kelihatannya sama tapi nggak masuk. Jadi dia memang harus khusus punyanya Fastcom ini ya. Kemudian dapat bracket untuk radionya ya. Ini untuk dudukan mic-nya. Kalau tempel di mana, ini untuk ngaitkan mic-nya ya. Oke, ini bracketnya, kita dapat bracketnya. Nah, saya akan pasang bracketnya. Extra mic-nya kita nggak pasang karena yang saya mau praktekkan di sini adalah repeater digitalnya itu ya. Jadi sistem repeater digitalnya. Nanti kita akan praktekkan seperti apa untuk sistem repeater digitalnya. Ini saya pasang. Oke, ini ya. Kita sudah hidupkan untuk rig-nya ya, rig digitalnya. Dan ini kayaknya gelap banget ya. Tapi ya kalau dipencet sih hidup dia ya. Nah, seperti itu ya. Jadi rig ini untuk spesifikasinya low powernya itu 10 watt ya. Kalau high powernya itu 30 watt untuk analog. Kalau digitalnya nanti kita lihat ya. Biasanya sih nggak terlalu besar ya. Kalau digital, kalau misalnya 30 mungkin high-nya jadi 10 kalau untuk digital. Kemudian kalau yang 10 bisa jadi hanya 5 watt atau ya 3 watt atau 5 watt kalau yang 10 watt. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jadi ini bekerja pada frekuensi
136 sampai 174 untuk VHF. Kemudian UHF-nya 350 sampai 390 MHz. Itu UHF low ya. Kemudian UHF high-nya ada di 400 sampai 480 MHz. Jadi ini bisa digital, bisa analog ya. Harganya 9.750 kalau nggak salah ini ya. Ya, 9.750. Kalau Anda mau komplit sama power supply-nya sama box-nya, itu kurang lebih ditambah 4 juta lagi ya. Dari sananya, dari Fastcom-nya. Tapi kalau Anda mau bikin sendiri ya lebih murah sih sebenarnya. Ya, itu aja informasi dari saya yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua ya. Oke, di sini saya akan coba untuk, ini kayaknya layarnya kok gelap banget ya. Layarnya gelap sekali. Saya coba menu ya. Saya coba buka menunya dulu. Ini, oh ini malah jadi low ya. Menunya itu di mana? Di sini mungkin ya. Ini menu. Kita coba menunya, kita lihat untuk settingannya. Di sini ada device info, ada settingan. Kita setting, berarti kita mencet apa ya kalau setting ini apa ya. Nah ini masalahnya saya juga, oh ini mencet ini ya. Nah mencet itu kita coba turun. Ini ada tone all red, text power, backlight. Nah ini backlight mungkin kita pilih. Ini automatic. Ya udah nggak apa-apa. Saya kira ada anunya, boot interface, key padlock, LED indication on, oke. Kemudian date and time, bahasa, ya itu aja. Jadi ini kalau mau komplit dia ada di komputer semuanya programnya ya. Dan di sini dia bisa berfungsi sebagai repeater. Ini kalau di sini ada tulisannya R itu repeater. Kita pencet F1 lagi, dia akan direct. Ini direct ya. Jadi direct dari sini kita ngomong ke radio yang lain, tapi secara digital. Tapi kalau kita pencet sekali lagi, ini berfungsi sebagai repeater. Jadi ini nggak bisa dipakai kalau sudah berfungsi sebagai repeater ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau mengetahui wattnya ya, saya akan, jadi harus direct ya. Kita coba mengetahui wattnya. Kita pencet yang analog. Saya cari yang analog, ini digital semua. Digital, kita cari yang analog. Nah, ini saya contoh aja ini ya. Kebetulan ada di sini memori, karena ini sudah termemori ya. Kita coba aja. Ini saya coba high-nya ya. Anda bisa lihat ini high power. Kita lihat untuk analog itu high powernya berapa, dapat di sini. Kita sama-sama lihat. Ini kita kasih skala 20 ya. 20 watt sini. Kita coba. Kita pencet transmit. Oh, skala 20 ya, mentok. Sorry. Skala 200. Skala 200 kita lihat ya. Ya, 30 lebih dikit ya. Ya, 30 ya. Ya, 30-an lah ya, segitu ya. Oke, untuk high-nya sesuai dengan spesifikasi, kita akan coba untuk low-nya. Low-nya berarti kita setting ya, setting, atau tadi ada shortcut ya, ada shortcut mungkin di sini ya. Ini coba, ini saya pencet lama, apakah berubah jadi low? Nah, jadi low. Ya benar. Kita akan lihat kalau low-nya berapa, harusnya 10 watt ya. Nah, itu skala ke 20 dia akan 10 watt. Lebih malah 12 ya. Ya, karena kita pakai dummy load ya. Kalau pakai antena ya sekitar 10 watt lah, seperti itu. Nah, ini untuk yang apa namanya, analog ya. Sekarang kita akan coba untuk yang digital. Saya coba yang digital. Ini kita masuk ke digital. Saya coba bukan RPU ya. Jadi ini direct ya. Ini kalau saya tanda begini direct. Ini direct ya. Kita akan coba kalau direct, kita low-nya dulu, kita coba untuk digital berapa. Kita skala 5 watt aja. Ya, itu Anda lihat.
Saya dekatkan ya. Memang begitu ya, bergetar. Kalau digital itu dia bergetar gitu kan, Anda lihat ya. Ya 4 watt ya. Jadi untuk digital low-nya 4 watt. Coba kita setting ke high-nya berapa. Saya pencet agak lama. Ini high ya, high power. Kita lihat lagi untuk high power. Saya kasih skala 20 aja. Kita lihat powernya berapa. Ya hampir 10 watt ya. Anggap aja 10 watt. Ini goyang-goyang, bergetar ya. Anda mau lihat secara dekat lagi nih. Nih lihat baik-baik ya. Dia akan bergetar nih jarumnya. Ya seperti itu ya. Jadi antara 10 watt lah, average 10 watt lah ya. Seperti itu untuk high-nya. Jadi memang kalau untuk digital seperti itu ya, tidak seperti analog. Dia kalau analog dia akan jadi turun, jadi naik kalau analog ya. Kalau ini jadi turun. Nah, saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada Anda. Ini kan saya coba lihat ya. Ini high kita kasih low aja dulu ya. Kita coba low power. Ini kan dia sekarang settingannya adalah berfungsi sebagai repeater ya. Bukan repeater. Kita coba lihatkan dulu ya. Ini sebagai apa? Oh, sebagai repeater R ya. Saya akan ambil nih HT yang berbeda, Baofeng dan Alinco ya. Kita hidupin sama-sama. Ini saya sudah setting untuk di frekuensi yang sama. Nah, ini saya kasih nama digital RP. Kemudian yang ini frekuensi ya. Kita coba lihat. Dia akan hidup lampu merah di sini ya. Kalau udah dekat sini tetap dia hidup. Nanti kita lihat ya. Saya akan menghubungi ini. Nah, di sini 9002 menghubungi dan repeater hidup. Nah, saya kembali dari sini 7001 ke 9002 ya, coba ya. Nah, masuk ya. 9902 di sini masuk. Oke. Kemudian kalau ini sudah masuk, saya akan mencet. Kalau ini fungsi repeater saya nggak bisa. Tuh. Saya mencet PTT nggak mau. Nah, sekarang saya akan coba fungsikan bukan repeater ya. Saya direct ya. Kita pencet. Masuk ya. Jadi ID dari radio ini kebaca di sini. Tuh, 2061. Nah, kita coba di sini kebaca. 2061 kebaca ya. Oke. Itu dia berfungsi sebagai direct ini, direct ke antara HT ini. Nah, oke, teman-teman semua, saya akan mempraktekkan kepada Anda untuk video kali ini. Ini digital repeater ini benar-benar saya fungsikan. Saya akan pasang di konektor di antena sana ya, antena yang sudah saya siapkan. Saya akan pasang. Kita menggunakan antena F23 Hotel di atas dari Diamond. Dan ini saya fungsikan di frekuensi amatir ya, frekuensi orari ya. Nanti kita akan coba mancar di situ. Sebenarnya ini kan kalau satu frekuensi ya frekuensi biasa gitu ya, bukan repeater sebenarnya. Tapi karena ini digital, dia bisa berfungsi sebagai repeater. Nanti kita akan coba ya. Saya akan pasang dulu. Nanti kalau sudah siap, kita akan melakukan perjalanan menuju ke rumah HT. Dan nanti apakah repeater ini berfungsi dengan baik sampai di rumah HT ya. Setelah kita sampai di sana, nanti akan kita coba repeater ini ya. Kita akan coba repeater ini, apakah dia berfungsi dengan baik sampai di sana. Kemudian nanti akan kita coba untuk SMS antara HT ya. Kita akan SMS pakai repeater. Oke, kita akan coba nanti. Oke, jadi kita udah pasang rignya ya. Kita udah pasang rignya di posisinya di situ. Jadi ini kita udah pasang. Ini kita standby-kan. Kita standby-kan jadi repeater ya.
kita standby-kan jadi repeater. Nanti seperti apa gitu ya. Kita coba memori yang lain apakah sudah. Oke. Jadi ini sudah berfungsi jadi repeater digital ya. Repeater digital. Jadi nanti kita siap-siap untuk melakukan perjalanan menuju ke rumah HT. Kurang lebih dari sini sekitar 7-8 kilo ya. 7-8 kilo dari sini. Oke, kita ke sana dulu ya. Di antena repeater digital ada di atas sana ya. Itu kita pakai F23 Hotel. Kita pakai F23 Hotel. Jadi nanti kita akan melakukan perjalanan menuju ke rumah HT. Ya, itu repeater sudah siap untuk repeater digitalnya. Keluar dari KTH saya ya. Jadi menuju ke Jalan Kusumanegara untuk segera ke tempatnya rumah HT. Nah, kita sudah keluar, kita mau keluar ke Jalan Kusumanegara. Ini jalurnya cukup padat ya. Jalan Kusumanegara ini padat. Jadi kita harus pelan-pelan untuk nyebrang. Ya, kita pelan-pelan aja. Nah, ini kita sudah di Jalan Kusumanegara. Kita udah sampai di rumah HT ya. Kita sampai rumah HT, kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya. Kita tunggu Om Wawannya, Mas. Om Wawannya. Gelnya mana? Oh, gelnya di mana? Ya, kita tunggu aja Om Wawannya. Jadi teman-teman kalau belum tahu yang punya rumah HT nih di depan ya. Jadi umum yang MD6. Oke. Ini nggak tak masukin supaya bisa langsung dicek bawah. Oh iya, dibuka katanya. Teman-teman, kita sudah sampai di sekitar JSC. Jadi kalau dari Om Wawan atau rumah HT sekitar 7 kilo ya, 7 kilo. Jadi kita akan coba berkomunikasi melalui repeater digital. Satu frekuensi, satu RX, satu TX, sama semuanya frekuensinya saya coba. Om Wawan apa bisa monitor Yankee Delta 2 X-ray Oscar Sierra, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu tadi? Monitor. Yankee Delta 1 diterima, Yankee Delta 2, Yankee India Zulu, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu diterima, Yankee Delta 1 X-ray Oscar Sierra bisa diterima ganti? Kiasel Om, bagus sekali saya dengar ini. Ini pakai HT apa ganti? Iya, aku sementara pakai Motorola Om. Pakai Motorola C2660. Posisi power high power. Oke Kiasel, saya posisi middle Om, middle ya, mungkin sekitar setengah watt. Middle saya pakai ini Om Wawan. Jarak saya dari repeater digital sekitar 2 kilo. Kalau Om Wawan mungkin 7 kilo gitu. Ya Om Wawan, coba pakai Alinco-nya begitu ganti. Oke, saya ganti ke Alinco sebentar Om. Oke Kiasel. Jadi Om Wawan mau ganti ke Alinco-nya. Medi monitor Medi, lancar dengan ya? Alinco DJMD6. Kiasel ID 9002, jelas banget Om Wawan, kenceng banget modulasinya ganti. Nggak tahu ini kenapa nih. Ini untuk modulasi Alinco lebih mantap nih daripada yang Motorola. Itu Om Medi, atau mungkin karena sistem digitalnya gitu Om Medi. Kiasel Om Wawan, Kiasel gitu ya. Udah mantap kita ngomong di repeater digital. Saya dalam mobil ya, posisi di dekat JSC, di belakang JSC. Kalau dari di pinggir JSC itu panas, jadi nggak ada bisa saya nyoting nggak bisa gitu. Ini dalam mobil tapi bagus RPU digitalnya terima gitu Om Wawan. Siap-siap untuk ngirim SMS Om Wawan, bisa ganti? Bisa.
bisa Om. Saya standby untuk SMS tapi biar di video untuk SMS-nya Om. Kiasel, ya. Ini saya live terus gitu. Oke, kita langsung kirim SMS. Kita mau ngirim SMS ke Om Wawan. Kita akan kirim SMS, ya. Kita akan kirim SMS ke Om Wawan. Kita coba. Bentar, ini angka ya. Kita coba kirim SMS Om. Oke. R mana P-nya ya, sabar. Oh ini, maklum kita lama nggak ini. Oke. RPU-nya, oh ini RPU-nya. Oke, kita kirim ke MD 002 90 MD 6 ya, berarti 002. Send manual dial 9002, kita kirim. Ini sementara video saya matikan dulu. Tadi Om Wawan doubling saya sementara mau ngirim ya. Kita kirim lagi. Resend. Nah itu. Apakah beliau menerima? Kita tunggu saja jawabannya. Ini udah masuk Om. Oke, kalau sudah masuk silakan dibalas Om Wawan, dibalas. Oh ya, nggak perlu saya video ya? Nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau mau video juga boleh begitu Om Wawan, silakan. Jadi Om Wawan sementara mau balas SMS-nya dari saya. Jadi kita tunggu ya teman-teman untuk komunikasi digitalnya sampai Anda betul-betul menerima, melihat bahwa kita benar-benar realistis, real, bahwa ini HT bisa komunikasi, bisa ngirim SMS. Kita tunggu ya, Om Wawan mau kirimnya. Kita tunggu aja. Jadi posisi kita itu terhalang ya, bangunan-bangunan. Jadi JEC itu di sebelah sana posisinya. JEC di sebelah sana. Ya, JEC ini tertutup jalan. Kita sementara bisa parkir di sini. Kita berhenti ya sambil menunggu balasan dari Om Wawan. Kita lihat aja jawabannya ya sambil kita tunggu apakah Om Wawan sudah bisa membalas SMS kita. Nah, udah masuk ya SMS dari Om Wawan. Kita lihat. Oke, sudah oke. Oke Om Wawan, SMS-nya sudah masuk. Gitu saya udah terima, ganti. Oh, sudah Om, sudah yang di sini sudah diterima juga. Saya beli tadi Om. Kiasel. Jadi oke Om Wawan ya. RPU digital kayak HP gitu Om Wawan. Kalau RPU-nya banyak bisa kayak BTS ganti. Betul ya Om. Betul Om. Suaranya juga lantang, jernih. Itu kalau pengen giling tinggal nambah untuk RPU-nya, tanpa repot harus pakai bikin link repeaternya juga Om, langsung plug and play. Oke, Kiasel Om Wawan, Kiasel. Kalau gitu kita standby dulu, saya lanjutkan perjalanan gitu Om Wawan, menuju ke Om Wawan lagi untuk ngambil rekodnya. Gitu Om Wawan, terima kasih Om Wawan sudah merepotin gitu. Saya standby dulu. Demikian Yankee Delta 2 X-ray Oscar Sierra, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, standby, over. Terima kasih Om Edi, hati-hati di jalan Om. Jalan masih agak ramai karena sore hari. Itu monggo, saya tunggu langsung 73. Oke, thank you 73. Oke, kita langsung menuju ke Om Wawan untuk ngambil videonya ya, yang tadi kita record sama-sama.
Jadi itu tadi repeater digital ya. Nanti kita tutup di rumah. Oke, kita sudah sampai di tempatnya rumah HT, namanya Om Wawan. Jadi setelah tadi kita cek repeater digital yang sudah kita lakukan komunikasi, jadi Om Wawan ada di sini, saya ada di sana ya, jauh ya. Sekitar kalau dari sini sekitar 7 kilo tadi ya? 7 kilo 7 ya, kilo. 7 kilo. Kalau saya dari tempat repeater yang saya pasang tadi itu 2 kiloan, sekitar 2 kilo. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda masih ragu, ya silakan aja nanti disimak baik-baik videonya supaya Anda tidak ragu lagi bahwa komunikasi digital saat ini lebih keren dibandingkan yang analog dan hemat frekuensi, nggak mubazir. Jadi kalau repeater itu kan ada yang di atas, ada di bawah, inputnya itu nggak karu-karuan, ada jauh banget jaraknya sehingga nyeplet yang lain nggak tahu. Resiko keseplet juga. Jadi keseplet dan itu nggak tahu kita gitu ya. Dan buat teman-teman kalau mau cari Alinco di sini ya, di Jogja ya, itu ada sertifikatnya sana ya, nggak kelihatan di dinding sana ya, sertifikat dari Alinco. Jadi bisa datang langsung ke rumah HT di sini ya. Seperti itu. Linknya nanti udah saya taruh linknya ke rumah HT. Tapi nanti kalau di tempat yang lain mungkin nanti Om Wawan buka lapak mungkin di Shopee atau di mana, nanti saya akan munculkan karena beliau nanti akan segera update gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita closing di studio ya. Sekarang kita sampai di sini dulu. Yang penting Anda tahu posisi saya dari rumah HT ke lokasi tadi itu 7 kilo. Kalau saya dari lokasi ke station yang saya pasang itu 2 kilo, seperti itu. Tadi sebenarnya kita mau nyoba di UGM ya, tapi ternyata orang rumah matiin repeaternya, jadi saya kebingungan. Saya di jalan kontek-kontek, wah nggak bisa masuk gitu ya. Lama-lama saya pikir kenapa nggak bisa, orang terbuka gitu ya. Akhirnya saya coba telepon, saya putar balik sekalian nelpon, ternyata dimatiin ya. Alhamdulillah setelah dihidupin ternyata memang jangkauannya bagus kok, nggak ada masalah. Sampai di bandara bagus tadi. Cuman karena di bandara itu saya di depan parkiran bandara nggak bisa komunikasi, di situ ada tanda silang-silang, nggak bisa berhenti. Jadi udah jalan lagi sampai di pangkalan angkatan udara juga nggak bisa, di situ ada pengacak frekuensi, jadi nggak bisa juga kita masuk di situ, jadi nggak bisa. Jadi saya jalan lagi terus sampai di JEC gitu. Terus sejarah perjalanannya tadi kita komunikasi digital menggunakan HTDMR. Jadi Om Wawan tadi coba pakai Alinco dan Motorola, saya nyoba pakai Bofeng dan Alinco. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai ya, tentang pengujian repeater digital. Jadi repeater digital, jadi saya tadi selesai jam berapa tadi ya? Sore. Jadi habis dari rumah HT, pulang mandi dulu, habis mandi ya, semua ganti pakai baju, nah, baru kita tutup ya untuk video hari ini yang cukup melelahkan karena kita harus menguji di beberapa tempat supaya benar-benar repeater digital ini bekerja dengan baik ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memilih HT digital, bisa HT apa aja ya, paling murah ini Bofeng. Kalau Bofeng ini nanti Anda ganti antenanya ya. Tadi saya udah coba ketika saya jalan, karena memang review saya itu antenanya ini kurang bagus ya di VHF, jadi harus kita ganti. Kalau saran saya sih ganti RH77B aja ya untuk antenanya dari Bofeng ini. Kemudian kalau untuk Alinco sangat luar biasa. Jadi Alinco MD5 ini luar biasa kuat ya. Meskipun hanya dengan antena bawaannya kita jarak 2 kilo aja di dalam mobil masih oke gitu ya, nggak ada masalah. Dengan middle itu setengah watt ya. Kalau high itu 1,5 watt. Dan kalau low ya sekitar 200 miliwatt, dan kalau small itu 50 miliwatt. Dan 50 miliwatt kalau kita pakai antena mobil dengan 50 miliwatt masih bisa dengan Alinco ya. Jadi Alinco ini cukup bagus untuk receive dan pancarannya oke, modulasi oke. Dan settingannya juga banyak banget ya. Settingannya banyak banget. Jadi ada modulasinya, bisa kita setting modulasi mic-nya sampai yang paling gede. Tadi kita coba belum sampai full ya. Itu aja udah kenceng banget suaranya.
Kemudian mode mic-nya bisa di setting normal, ruangan atau outdoor atau dengan extra mic. Itu semua ada settingannya di Alinco. Sangat mudah sekali menyesuaikan, sangat mudah sekali kita atur melalui manual ya untuk settingan dari Alinco ini. Kalau Bofeng ini juga bagus, mudah disetting. Cuman kelemahannya kan Bofeng itu receive saja, receive-nya biasa kalau di VHF ya seperti itu. Tapi kalau pakai antena bawaannya bagus peka gitu. Jadi banyak sih ATDMR, cuman yang support ke saya baru 2. Jadi kalau yang ini Bofeng saya beli sendiri terus terang Bofeng, karena saya harus mereview permintaan teman-teman untuk DMR, karena makanya saya cari yang paling murah, inilah Bofeng. Tapi yang penting bisa ada Anda tahu bahwa ini DMR. Kemudian ini support dari rumah HT sehingga saya bisa mereviewnya. Tinggal yang lain kalau mau support silakan ya, untuk merek-merek lain Anda bisa kirim ke channel saya yang Kicar itu India Zulu ya, Anda bisa kirim ke sini untuk saya review untuk DMR merek-merek yang lain. Kalau memang ada atau distributor yang mungkin sempat nonton, silakan, nanti akan kita review untuk DMR yang Anda punya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai. Ini repeaternya masih on ya. Ini masih on repeaternya di sini. Ya, masih on dari tadi, belum mati ya. Nah, ini masih on repeaternya. Sebentar lagi saya akan matikan karena ini hanya untuk kita review, dan nanti kalau Anda membutuhkan repeater ini bukan repeater sebenarnya, ini rig digital tapi bisa berfungsi sebagai repeater. Dan ini bisa di pre-order dulu di rumah HT, atau nanti linknya saya akan sampaikan di bawah ya. Ini reviewnya cukup panjang ya. Ini reviewnya panjang juga ya. Jadi karena saya betul-betul pengen konsen untuk Anda semua untuk DMR, karena lagi-lagi ini bisa jadi alat komunikasi yang handal untuk Anda semua nanti. Ya, seperti itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton. Sekali lagi untuk rig digitalnya Anda pre-order, silakan hubungi link yang nanti saya berikan. Nanti Anda hubungi ke situ. Namanya Om Wawan. Tadi saya udah bikin videonya, sudah mampir ke tokonya. Nanti Anda silakan saja kalau Anda masih ragu. Di situ nanti Anda pesan. Karena ini harganya cukup mahal, 9.750.000 atau 9.700.000 sekitar itu ya. Karena harganya mahal, makanya harus pre-order. Kalau murah sih mungkin barangnya siap ya, ready. Tapi ini harus disiapkan dulu gitu barangnya. Oke, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video ini sampai selesai mengenai rig digital sebagai repeater digital yang sudah kita uji coba sampai selesai. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like and share, subscribe, dan komen yang positif untuk channel ini. Semoga semakin bermanfaat buat Anda semua, dan tentunya Indonesia mempunyai channel amatir yang bisa membanggakan untuk Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Yang Charlie itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.